Saatnya kamu ikuti program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Jalan Pemuda 8290 Surabaya, 95,2 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Hai, selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali di awal pekan hari Senin ya. Di tanggal 27 September 2021 ada Sari Julia yang bakal nemenin hari kamu. Apa kabar? Aku berharap kamu dalam kondisi yang sehat, siap untuk melanjutkan hari ini. Udah lumayan lah ya, seperempat jalan untuk hari ini karena udah di jam 10 gitu kan. Untuk kamu-kamu yang kerja, untuk kamu-kamu yang lagi menikmati masa-masa sekolah online gitu kan. Ya meskipun memang ada sih sudah yang PTM, tapi ya sabar-sabar dulu sahabat kreatif. Buat kamu yang sudah siap belajar online di jam 10 pagi, program Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI bakal ngajakin kamu juga untuk belajar sama-sama nih. Kali ini masih barengan sama teman-teman dari komunitas guru belajar Sidoarjo. Ada Bapak Agus Dwi Andi Saputra SPD. Kita sapa dulu aja. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi juga Mbak Sari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Agus untuk hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau untuk sekolah SMP mana tadi Pak? SMP Al Muslim Waru. Al Muslim Waru. Oke, ini sudah PTM belum ya? Ya, sebagian ada yang PTM, sebagian di rumah. Jadi pakai model flip gitu. Ya, masih gantian lah ya. Wah, ini memang dalam kondisi pandemi udah banyak banget. Kalau tadi sempat ketemu sama teman-teman SMP gitu nanya, enak mana nih, PTM atau online? Jawabannya enak PTM, Pak. Semuanya jawab begitu. Udah kangen sekolah? Memang karena terbatas gitu kan ya. Sekarang belajarnya online dulu, daring dulu deh. Pagi hari ini Pak Agus bakal ngasih mata pelajaran IPS dengan materi perubahan sosial budaya. Bener ya Pak ya? Ya, betul. Baik, ini juga sudah ada teman-teman yang udah ikutan live Zoom. Silakan deh Pak untuk langsung memberikan materi pembelajarannya di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ya. Di sini ada murid-murid saya yang ada di sekolah, juga yang ada di rumah via Zoom, juga sobat kreatif yang juga mendengarkan siaran kita ya. Perkenankanlah pada hari ini kita akan membahas tema tentang perubahan sosial budaya. Di sini kita ditemani oleh siswa-siswa saya dari kelas 9B SMP Al Muslim Waru. Bagaimana anak-anak kabarnya? Halo? Baik ya, yang di rumah bisa on mikrofonnya? Baik, Gus. Baik. Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari materi tentang perubahan sosial budaya. Namun sebelum itu, agar ilmu yang kita peroleh ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kita, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Pak Agus mau share screen dulu ya anak-anak ya. Ya, bisa tampak di layar kalian anak-anak yang di rumah? Bisa, tampak ya? Nah, yang di kelas sudah kelihatan di infokusnya? Oke. Materinya perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat sekitar. Ya, gitu ya anak-anak ya. Namun sebelum itu materi kita ini juga terkait sama ini anak-anak. Kita mentadaburi ayat di dalam Al-Quran dulu ya anak-anak ya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kandungannya tentang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang akan merubah nasibnya sendiri. Masih ingat anak-anak arti dari ayat tersebut?
Ya, masih ingat ya? Nah, kita kaitkan dengan perubahan sosial budaya di sini bahwa sosial budaya itu sudah pasti terjadi ya anak-anak ya. Jadi seiring perkembangan peradaban manusia, perkembangan cara berinteraksi antar manusia, itu juga akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, sebelum itu kita akan menyimak video ini dulu anak-anak. Di sini Pak Agus punya video musikalisasi materi. Nah, Ustadz akan share screen lagi. Nah, jadi ini materi perubahan sosial budaya yang sudah dimusikalisasi oleh kakak-kakak kelas kalian, alumni kita dulu. Liriknya ini diganti materi perubahan sosial budaya. Oke, kita simak ya anak-anak ya. Mohon maaf Ustadz, untuk audionya tidak kedengaran. Ya, sebentar ya Mas Faris ya. Sudah kedengaran anak-anak? Belum Ustaz. Ya, itu tadi ya anak-anak ya, untuk persepsi dan untuk memotivasi kalian untuk mempelajari materi perubahan sosial budaya ini. Baik, langsung saja ya. Ustadz akan menyampaikan materi dulu, kemudian nanti kita akan berdiskusi. Nah, perubahan sosial budaya itu terdiri dari sosial dan budaya ya anak-anak ya. Suara Pak Agus bisa terdengar jelas? Oke. Nah, kemudian perubahan sosial budaya ini kalau kita telaah satu-satu, ini ada pendapat dari Pak Selo Sumarjan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk juga di dalamnya nilai sikap, nilai perilaku antar kelompok di dalam masyarakat. Kemudian berikutnya ini ada perubahan budaya. Kalau tadi perubahan sosial, yang ini perubahan budaya. Menurut Bapak Kuncoro Ningrat, perubahan budaya itu adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Nah, itu kalau yang budaya. Nah, kemudian
aspek dari perubahan kebudayaan ini meliputi bagaimana masyarakat itu menggunakan peralatan dan perlengkapan hidup. Kemudian bagaimana mata pencahariannya, bagaimana sistem kemasyarakatannya, bahasa yang digunakan, kesenian, sistem pengetahuan, serta keagamaan di dalam suatu masyarakat. 3 faktor utama dalam perubahan budaya antara lain inovasi, discovery, dan invention. Nah, itu anak-anak. Berarti dari kedua perubahan tersebut ada perubahan sosial dan perubahan budaya, kita gabungkan jadi satu. Nah, di sini Pak Agus mengutip pendapat dari Kingsley Davis bahwa perubahan sosial itu merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Nah, jadi kita jangan sampai terbalik ya anak-anak ya. Jadi perubahan sosial ini bagian dari perubahan kebudayaan. Gitu. Maka dari itu untuk mencakup kedua hal tersebut, istilah ini kita gabung menjadi sosial budaya. Ceritanya seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, yang di kelas bisa, yang di rumah bisa. Alhamdulillah. Kemudian, nah, karakteristik perubahan sosial budaya itu, yang pertama adalah kita harus meyakini ya, kita harus meyakini bahwa masyarakat itu bersifat dinamis. Yang artinya sifat dinamis itu selalu bergerak, nah, dan selalu berkembang. Lawannya dinamis apa? Ada yang tahu? Statis ya, Mas Almer ya. Jadi kalau perubahan masyarakat itu sifatnya dinamis, selalu bergerak, selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Lawannya itu statis. Statis itu artinya tidak bergerak atau tetap. Nah, itu penjelasannya poin yang pertama. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu lembaga kemasyarakatan tertentu itu akan diikuti oleh lembaga-lembaga sosial yang lain. Seperti materi lembaga sosial, mungkin kalian masih ingat ya dulu ada lembaga keluarga, lembaga sekolah, dan lain-lain. Nah, itu kalau terjadi perubahan di satu lembaga, maka otomatis akan mempengaruhi perubahan terhadap lembaga sosial yang lain. Atau istilahnya kita kenal sebagai efek multiple efek. Itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah terjadi perubahan, itu minggu depan kita akan mempelajari macam-macam perubahan ya anak-anak ya. Cuman di sini sudah disinggung, kalau perubahan sosial budaya itu terjadinya secara cepat, nah itu biasanya akan menimbulkan kekacauan sementara. Nah, karena perubahan ini mendadak. Misalkan pada saat ketika kita pertama PJJ, anak-anak masih ingat enggak dulu? Sekitar setahun yang lalu, tiba-tiba kita tidak bisa datang bertatap muka di sekolah, mau tidak mau kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran kita secara jarak jauh. Baik itu Zoom, Google Meeting, atau kita berkumpul di Google Classroom, dan alhamdulillah sekolah kita sudah ada LMS sendiri ya, kita bisa ketemu di My Al Muslim. Nah, itu awalnya kan juga terjadi kebingungan ya, bener enggak anak-anak dulu? Bingung, ini materinya di mana Pak, ini tugasnya di mana? Tapi lambat laun dengan adaptasi kita yang cepat, akhirnya kita mulai terbiasa ya melakukan pembelajaran secara jarak jauh, secara daring. Nah, alhamdulillah ini sekarang kita mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Ini otomatis kita akan adaptasi lagi nih ya, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Itu salah satunya.
dan itu juga merupakan suatu fenomena ya anak-anak ya. Kalau perubahan ini terjadi secara cepat akan menimbulkan kekacauan secara sementara. Tapi lambat laun masyarakat akan terbiasa. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, perubahan itu tidak dapat kita batasi pada satu bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Nah, maksudnya ini perubahannya ini tidak hanya bersifat kita menggunakan peralatan ya anak-anak ya, seperti gambar di slide ini. Di sini adalah satu benda yang istilahnya itu merubah banyak sekali perilaku kita ya anak-anak ya dalam bersosial. Gambar apa itu? Gambar smartphone ya, dimana setelah ditemukan smartphone ini lambat laun manusia atau masyarakat itu cenderung perilakunya banyak mengalami perubahan ya, seperti contohnya kalian yang awalnya membaca buku berupa buku cetak ya, berupa buku yang sudah dicetak, dengan adanya smartphone ini kalian bisa membaca buku digital ya kan. Nah, kemudian mencari alamat. Nah, anak-anak kalau mencari alamat biasanya menggunakan apa? Google Map. Google Map ya, Mas Wahyu betul, Mas Almer betul. Nah, jadi terus kita pesan makanan aja ya sekarang ya. Kalau dulu kita pesan makanan kan harus ke warung ya. Harus ke warung, harus ke rumah makan dan sebagainya. Tapi dengan benda yang bernama ponsel pintar ini atau smartphone ini, kondisi itu berubah. Kita tinggal mengklik di layar ponsel kita, 1 menit, 2 menit, makanannya datang. Ya Pak ya. Ya, betul ya. Anak-anak pernah mengalami pengalaman itu? Nah, pernah ya. Mungkin setiap hari ya mungkin ya kalian ya. Nah, oke. Itu yang bisa Pak Agus sampaikan untuk materi ini. Selanjutnya kita buka diskusi ya anak-anak ya. Kemarin Pak Agus sudah memberikan lembar diskusi untuk kalian isi di rumah, yaitu tentang perubahan yang terjadi di sekitar kita. Baik perubahan yang kalian alami maupun yang dialami orang lain. Nah, sebelum masuk ke diskusi, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi perubahan sosial budaya, pengertian dan faktor-faktornya tadi, aspek-aspeknya. Yang di kelas bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Yang di rumah? Insya Allah tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya Mas Haris ya. Oke, baik. Langsung saja kita diskusi ya anak-anak ya. Pak Agus minta kalian untuk, nah ini lembar diskusinya kemarin. Yang pertama kalian harus mengamati perubahan yang terjadi ketika kalian kecil dibandingkan dengan sekarang. Kemudian yang kedua, Pak Agus minta kalian kemarin selama weekend kalian itu berdiskusi dengan orang tuanya, papa, mama, atau siapa yang ada di rumah tentang cara kegiatan pembelajarannya. Ini sistem diskusinya Ustadz akan tunjuk satu nama, nanti anak tersebut akan menunjuk temannya yang satunya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa Ustaz. Ya, nanti yang di kelas bisa mendekat ke mikrofon yang ada di depan ya, agar temannya yang di rumah juga kedengaran. Nah, kita seolah-olah dua alam ini ya anak-anak ya. Alam nyata dan alamnya maya. Alam di Zoom dan ada di kelas. Baik, untuk yang pertama Pak Agus beri kesempatan kepada Mbak Nabila. Mbak Nabila, silakan. Iya Ustaz, pertanyaannya, amatilah kondisi lingkungan sekitar kalian.
tuliskan satu perubahan yang dapat kalian amati ketika masih kecil, kira-kira usia SD dibandingkan masa sekarang. Kalau menurut saya, pengamatan saya ketika saya masih SD, perkembangan teknologi itu sudah mulai berkembang, namun masih ada beberapa anak kecil juga yang lebih banyak bermain di luar. Sedangkan kalau masa sekarang perkembangan teknologi itu udah merambah lebih luas, anak-anak kecil bahkan yang usia sebelum SD sudah mengetahui teknologi. Jadi mungkin waktu bermain mereka, interaksi mereka juga berkurang, Ustaz. Seperti itu. Ini Mbak Nabila, rumahnya di daerah mana Mbak Nabila? Kalau waktu SD dulu di sekitar Pondok Chandra, Ustaz. Tapi kalau sekarang di Tambak Rejo. Oh gitu ya Mbak Nabila. Oke, yang kedua bagaimana? Untuk yang wawancara dengan orang tuanya. Untuk yang kedua, saya wawancarai ayah saya. Hasil pengamatannya saat dulu pembelajaran itu informasinya sangat terbatas, hanya berdasarkan buku dan juga informasi dari guru. Selain itu ada hambatan, beberapa guru itu sulit untuk mengantarkan materinya karena informasi dan juga pembelajaran itu sulit terjangkau, Ustadz, kalau dulu. Sehingga perlu inisiatif tinggi untuk mencari informasi-informasi lain. Itu, Ustaz. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Mungkin Mbak Nabila bisa menunjuk salah satu temannya untuk membacakan hasil pengamatan dan hasil wawancaranya. Mbak Nabila memilih siapa? Pilih Faris, Ustaz. Nah, Mas Haris, silakan Mas Haris. Iya, Ustaz. Untuk yang pertama, amatilah kondisi lingkungan sekitar kalian. Tuliskanlah satu perubahan yang dapat kalian amati ketika kalian masih kecil dibandingkan masa sekarang. Jadi di kondisi pandemi saat ini, banyak perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Salah satunya pengalaman saya dulu ketika saya masih menginjak usia SD. Ketika sore hari, halaman depan saya itu penuh dengan tawa canda anak-anak yang sedang bermain bola, lalu ada yang lompat tali, ada yang bersepeda, dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya waktu, tawa canda itu mulai sirna. Lalu pandemi pun tiba. Anak-anak yang dulunya suka bermain di lapangan, bersepeda, seperti itu menjadi terkurung di rumah masing-masing. Tetapi hal ini tidak menghentikan mereka untuk saling berkomunikasi dan saling bermain bersama. Seiring berkembangnya teknologi, jarak sejauh apapun kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain, asal kita terhubung ke koneksi yang kuat. Hal itu memengaruhi kalangan muda di lingkungan sekitar saya untuk melakukan hal yang bersama-sama, seperti bermain game dari rumah masing-masing. Jadi, anak-anak yang dulunya suka bermain bola di lapangan bersama-sama terpengaruhi oleh perkembangan teknologi untuk bermain game bersama di rumah masing-masing secara online. Seperti itu, Ustaz. Iya, istilahnya mabar ya, Mas Faris ya? Iya, Ustaz. Iya, kemudian yang kedua Mas Faris, yang tentang itu, kegiatan pembelajaran di papa atau mamanya Mas Faris itu bagaimana? Iya, Ustaz. Yang untuk yang kedua, bagaimana kegiatan belajar orang tua kalian ketika masih di bangku sekolah dibandingkan dengan kegiatan belajar kalian saat ini? Jadi proses belajar orang tua saya dengan kegiatan belajar saya hari ini sangat berbeda. Pada masa orang tua saya, kegiatan pembelajaran mereka masih dilakukan secara tradisional, di mana guru dan murid saling bertatap muka dan saling berinteraksi di sekolah. Selain itu, fasilitas dan teknologi di zaman mereka masih jauh lebih kurang daripada fasilitas sekolah zaman ini. Lalu yang ketiga, pada masa mereka, sepertinya jaringannya Pak. Apakah bisa terdengar, Ustaz?
Oke, kayaknya ini jaringannya Pak Agus agak-agak sedikit error ya teman-teman ya. Ini nih kalau misalnya kita lagi belajar daring, kesusahannya adalah masalah jaringan, masalah sinyal juga. Ini kayaknya Pak Agus lagi nge-freeze. Nah ini coba Pak Agus sudah bisa koneksi lagi ya. Nah ini nih sudah bisa ya Pak Agus ya. Tadi sempat nge-freeze, sempat hilang sinyalnya. Iya, ada gangguan. Oke, boleh dilanjut tadi? Ya, tadi saya lanjutkan. Nah, yang pertama perbedaannya adalah pada zaman orang tua saya itu kegiatan pembelajaran dilakukan secara tradisional di mana guru dan murid saling berinteraksi, saling bertatap muka di sekolah. Selain itu, pada masa mereka fasilitas dan teknologi yang ada di sekolah masih jauh lebih kurang daripada fasilitas sekolah zaman ini. Nah, dibandingkan dengan masa sekarang, semua fasilitas di sekolah terpenuhi. Ada laptop, ada komputer, ada proyektor, lalu juga ada alat musik yang lengkap semuanya. Nah, selain itu, karena adanya pandemi saat ini, maka kegiatan pembelajaran secara tatap muka dibatasi. Sehingga ada sekelompok murid yang belajar dari sekolah, ada sekelompok murid yang belajar dari rumah. Walau begitu, pembelajaran masih bisa dilaksanakan secara lancar. Jadi, itulah kedua perbedaan kegiatan pembelajaran orang tua saya dengan kegiatan pembelajaran saya hari ini. Sekian. Ya, gitu ya, Mas Faris ya. Mas Faris tinggal di daerah mana, Mas Faris? Saya tinggal di daerah Pondok Chandra Indah, Ustaz. Oh, di Pondok Chandra Indah ya. Berarti sudah bisa mengamati adanya perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan sekitar maupun berdiskusi dengan orang tuanya Mas Faris sendiri. Kemudian Mas Faris silahkan menunjuk temannya. Mungkin temannya yang ada di sekolah ini mau disapa. Mas Faris mungkin mau menunjuk temannya yang ada di sekolah. Siapa Mas Faris? Mungkin Akib, Ustaz. Oh, Mas Akib. Ayo, silakan Mas Akib. Nah, ini silakan. Nah, ayo Mas Akib. Mas Akib juga di Zoom? Enggak, ayo pakai ini. Nah, langsung aja ini. Oke. Silakan Mas Akib. Yang pertama, perubahan yang terjadi di lingkungannya Mas Akib. Yang kedua, bagaimana ketika dulu orang tuanya Mas Akib sekolah dibandingkan. Yang pertama, perubahan di lingkungan. Cuma beda sedikit. Paling cuma beda sedikit. Terus kalau yang kedua. Agak keras. Terus yang kedua, tadi apa? Gimana dulu papa mamanya sekolah atau mamanya ketika sekolah dengan Mas Akib bagaimana bedanya? Oh, bedanya. Kapan itu sih pernah tanya, cuma agak-agak lupa. Tapi katanya sih hampir sama aja. Sama zaman kayak sekarang. Cuma paling dulu ya nggak ada Microsoft Word, nggak ada PowerPoint, nggak ada Microsoft Excel. Ya paling cuma itu kok gitu. Jadi lebih ke teknologinya ya Mas Akib ya mungkin ya. Lebih ke teknologi. Baik. Oke, untuk menambah lagi literasi kita tentang pengalaman dari teman-teman kalian, mungkin Mas Akib mau menunjuk temannya yang lain, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Rafli. Ayo Mas Rafli, silakan. Mas Rafli ada di Zoom? Oh iya, silakan kameranya dinyalakan Mas Rafli. Terima kasih Mas Akib. Ya, silakan Mas Rafli. Oke, perubahan apa Mas Rafli yang sudah Mas Rafli amati di sekitar rumahnya? Mikrofonnya dinyalakan?
di lingkungannya, Mas Rafli? Kalau bermain bagaimana? Kalau berinteraksi bagaimana? Iya, dibandingkan ketika zaman Mas Rafli SD lah gitu. Oh, sekarang lebih sepi. Maksudnya sepi itu yang main agak sedikit gitu ya. Nah, Mas Rafli tinggal di perumahan apa di perkampungan? Oh, di perumahan. Berarti kondisinya seperti itu. Ketika zaman Mas Rafli dulu SD masih rame, main sepeda, main layangan gitu pernah dulu? Pernah, alhamdulillah. Sekarang jarang ya, ya. Malah sekarang kalau main layangan itu kadang di aplikasi anak-anak. Aplikasi jadi pakai smartphone itu gini. Loh ngapain kalian? Main layangan, Pak. Main layangan di mana? Di Android katanya. Ada lagi yang mancing ya. Anak-anak tahu. Jadi mancing itu HP-nya kayak dilempar-lempar padahal itu mancing. Nah, mungkin itu ya Mas Rafli ya yang mempengaruhi ya. Berarti betul ya tadi ilustrasinya Pak Agus yang ada gambarnya smartphone itu ya. Nah, itu merubah sekali ya Mas Rafli ya. Nah, kemudian kalau itu wawancara sama papanya, sama mamanya. Dulu gimana Pak ketika zaman sekolah? Ya Pak, ya Pak. Oh, kalau dulu papanya berangkat ke sekolah jalan kaki. Sekarang Rafli ke sekolah naik Gojek. Oke, zaman dulu tidak ada ya Gojek ya. Alhamdulillah. Mas Rafli ya bisa mengidentifikasi. Kemudian Mas Rafli mau menunjuk siapa temannya lagi? Wah, ke kamar mandi ya silakan Mas Bayu. Atau ini temannya yang di rumah? Ada Mas Almer, ada Mbak Nira, ada Abian. Siapa? Almer tak? Oh ya, Mbak Raya. Mbak Raya silakan. Iya. Iya, lewat sini aja Mbak Raya. Ustaz Pak Agus ini ingin kalian semua bisa mengidentifikasi ya anak-anak ya perubahan yang terjadi. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Oke, masuk suaranya. Apa perubahan apa Mbak Raya? Dapati. Kalau dulu tuh kemana-mana itu belajar kan bisa langsung ke tempatnya. Kalau sekarang bisa lewat online atau diam di rumah aja. Mbak Raya suka belanja online? Bunda. Siapa? Mama? Siapa? Bunda. Ya itu ya. Terus kemudian mungkin udah pernah tanya-tanya sama Bunda. Saya dulu kalau sekolah bagaimana gitu. Siapa yang Mbak Raya? Itu apa namanya? Semua itu pakai alat tulis manual gitu kayak kapur, buku. Terus kalau materinya tuh cuma tulis semuanya. Ya, dulu ada namanya papan tulis itu pakai kapur tulis anak-anak. Mungkin kalian tidak tahu ya sekarang ya. Dulu mungkin ketika zaman papa kalian sekolah, mama kalian sekolah, mikrofonnya di. Nah, zaman dulu itu ada papan tulis sama kapur tulis. Jadi setelah nulis satu papan itu, mungkin ketua kelas atau yang piket gitu suruh menghapus. Itu tangan sama seragamnya itu banyak serbuk-serbuk putih. Kena dari remahan-remahan kapur tulisnya itu, kena partikel kapur tulisnya itu. Zaman sekarang Mbak Raya pakai apa? Kalau nulis? Pakai laptop, terus pakai whiteboard ya, pakai board maker. Itu salah satu perbedaannya. Mungkin terakhir ya, Mbak Raya mau menunjuk siapa teman-temannya? Atau yang di rumah sekarang? Ganti di rumah. Ganti yang di rumah ya. Siapa Mbak Raya? Nira. Ya, Mbak Nira. Halo Mbak Nira. Oh, mungkin ada gangguan jaringan Mbak Nira. Mungkin yang sudah muncul itu ya Mas Almer ya mungkin ya.
Ya, Mas Almer silakan. Ini Mbak Raya menunjuk Mas Almer untuk membacakan hasil pengamatannya tentang perubahan sosial budaya. Silakan Mas Almer, mikrofonnya dinyalakan. Berdasarkan pengamatan saya, salah satu perubahan yang dapat saya amati waktu masih kecil, mungkin akses dari budaya luar negeri masuk ke Indonesia itu sangat mudah ya, seiring dengan globalisasi yang sekarang dialami oleh dunia saat ini. Mungkin salah satu dampaknya itu makanan yang datang dari luar negeri itu sangat mudah masuk ke Indonesia, sehingga makanan lokal itu sangat jarang ada orang yang menggemari makanan dari Indonesia ini. Mungkin salah satu makanannya tuh seperti makanan cepat saji, itu juga termasuk salah satu makanan yang mungkin lebih digemari dari makanan lokal yang ada di Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu, Ustaz. Seperti itu ya Mas Almer ya. Kemudian kalau yang kedua, setelah mewawancarai orang tuanya, apa yang bisa Mas Almer ketahui tentang perubahan cara pembelajaran zaman dulu sama sekarang? Perubahan yang ada dialami oleh orang tua saya itu jauh berbeda dengan yang saya alami saat ini. Mungkin salah satu perubahannya yang jelas itu buku paket atau buku cetak ya namanya ya, itu dipinjami oleh sekolah, dan itu buku paketnya tuh karena dipinjami oleh sekolah, jadi saat kita lulus itu nanti buku paketnya bakalan diberi kembali oleh adik kelas kita yang ada di bawah saat naik kelas. Jadi bukunya tidak bisa kita coret-coret untuk ditulis hal-hal yang menurut kita penting seperti di highlight gitu ya, itu tidak bisa. Lalu mungkin dulu belum ada sistem zonasi ya, dulu namanya krayon, jadi ada krayon. Jadi contohnya jadi kita bisa memilih sekolah antara dua sekolah. Jadi kok misalnya kita tidak lulus masuk ke sekolah favorit, jadi kita masuk ke yang sekolah yang ada di bawahnya. Seperti itu, Ustaz. Ya gitu ya Mas Almer ya. Alhamdulillah, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi ya anak-anak ya perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di lingkungan kita maupun proses pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin Pak Agus tambahin satu ya anak-anak ya, satu ini unik mungkin. Dulu ketika Pak Agus seusia kalian SMP, Pak Agus tuh punya uang 500 perak. Uang 500 perak itu Pak Agus bisa membeli bakso satu mangkok penuh anak-anak. Pentol besar, ada mie-nya, ada somainya, hanya dengan 500 rupiah. Betul itu ketika Pak Agus seusia kalian SMP. Nah, tapi kalau sekarang bagaimana? Pak Agus bawa uang 500 perak itu ke tukang bakso. Pak, beli bakso. Ini 500 perak. Kira-kira Pak Agus diapakan sama penjual baksonya? Ya enggak dikasih ya. Iya kan? Kan rata-rata sekarang harga bakso berapa? 10.000 ke atas ya mungkin ya. Mas Faris ya, Mas Juna ya. Nah, itu dulu perbedaannya. Unik sih. Jadi kalau kalian bayangkan zaman dulu itu Pak Agus bawa uang 500 ke tukang bakso, itu sudah dapat satu mangkok. Nah, itu mungkin Ustaz tambahi di sana ya, perubahan yang terjadi. Nah, baik, kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya ini karena masyarakat itu bersifat dinamis ya, jadi perubahan sosial dan budaya itu pasti terjadi, baik secara interaktif maupun alat-alat yang digunakan, mungkin seperti itu ya. Nah, untuk menutup mungkin Pak Agus meminta Mas Aldo untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari hari ini. Coba Mas Aldo, silakan mikrofonnya dibuka. Ya, bagaimana refleksinya? Ya, pengalamannya Mas Aldo mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kita belajar tentang perubahan yang dialami saat dulu dan sekarang. Jadi memang semakin berkembang kehidupan kita dibandingkan dulu, pasti.
Ya, terima kasih Mas Aldo. Satu lagi mungkin dari Mbak Kesia. Apalagi yang sudah didapatkan pada pembelajaran kali ini? Apa? Nah, di setiap masyarakat itu ada perubahan. Nah, dan perubahannya itu tidak sama ya anak-anak ya. Ustadz kembalikan lagi bahwa perubahan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu ada yang sama, ada yang tidak. Contohnya di masyarakat Indonesia mungkin sekarang kita sudah mengenal adanya game online. Nah, tapi di masyarakat di belahan bumi lain, di Afrika misalkan ya, di sana itu belum mengenal adanya game online. Nah, mungkin seperti di Nigeria, di Ethiopia itu mereka mainnya masih main video game yang jadul gitu ya istilahnya ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, baik, alhamdulillah materi yang sudah kita pelajari tentang perubahan sosial budaya sudah kita laksanakan hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang faktor dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Jadi silakan kalian baca-baca dulu di buku paket kalian materinya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi diskusinya, serta kita akan mempersiapkan proyek pembelajaran untuk materi perubahan sosial budaya ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum Pak Agus akhiri? Tidak ada, baik kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini menarik sekali Pak Agus kalau kita ngomong soal perubahan sosial budaya begitu ya. Zaman-zaman Pak Agus dulu bilangnya 500 perak udah bisa beli bakso ya. Sekarang kira-kira dapat apa ya Pak ya? Waduh, mungkin ya disuruh pulang sama tukang bakso. Ya, bener banget. Iya, kalau anak-anak mungkin siswa-siswinya Pak Agus mungkin ngerasain bahwa sekarang boleh lah ya sangu sekolahnya 10.000, 20.000 begitu ya. Itu paling cuma buat ongkos transportasi mungkin kali ya kalau yang naik transportasi umum gitu kan ya. Tapi kalau untuk jajan kayaknya emang udah beda banget. Dan ketika mereka nanti dewasa akan kaget juga bahwa uang yang tadinya 20.000, 30.000 besok-besok di kemudian hari nggak ada harganya lagi mungkin ya Pak ya. Iya betul. Mungkin dulu Bu Sari juga mengalami ya masa-masa itu ya. Betul. Sangu duit saku sangu gitu ya kalau orang Surabaya bilang itu 5.000 Pak zaman dulu. Iya. Udah dapat banyak banget ya. Sekarang 5.000 dapat apa gitu kan ya. Betul. Ya. Terus di daerah Juanda itu kan dulu ada orang piknik. Mungkin Bu Sari masih ingat. Aha, ya. Ya di trotoarnya Juanda itu dulu dibuat piknik kan sama orang-orang. Betul. Tikar, makan nasi bungkus gitu ya zaman dulu. Sambil ngeliatin, betul, sambil ngeliatin pesawat take off sama landing betul. Ya Pak ya. Iya bener banget. Dulu zamannya kita ketahuan banget Pak usia berapa gitu kan ya. Itu pasti siswa-siswinya udah senyum-senyum aja gitu kan. Tapi memang iya bener banget. Tapi itulah ya yang namanya perubahan sosial bergantung lagi ya Pak. Daerah satu dengan daerah lain bergantung budayanya juga. Tergantung kita menyikapinya seperti mana begitu kan ya. Terima kasih Pak Agus untuk waktunya sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi hari ini. Salam juga untuk guru-guru di sana dan juga teman-teman komunitas guru belajar Sidoarjo. Sehat-sehat terus. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ikutan live Zoom pagi hari ini. Sehat-sehat terus. Berharap kondisinya semakin baik, bisa sekolah tatap muka ya. Dan kondisinya kembali normal lagi. Amin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, sahabat kreatif, ini menarik sekali belajar perubahan sosial budaya. Coba deh tanya ketika papa mama kamu dulu sekolah tuh naik apa, terus gimana kondisinya, berbeda banget dengan kondisi yang sekarang. Nah, kita nih harus pandai-pandai untuk bisa memanfaatkan waktu yang ada, karena biasanya nih keadaan hari ini nggak akan terulang lagi di besok-besok. Apalagi kalau kamu udah menikah, punya anak, punya cucu. Wow, yang namanya duit 5.000 atau 10.000 mungkin udah nggak ada artinya lagi. Lebih mahal atau lebih murah atau gimana? Nah, siapa yang tahu? Ya udah, sahabat kreatif, itu tadi program belajar di RRI-nya. Semoga bermanfaat. Besok ketemu lagi ya untuk program belajar di RRI. Yang pasti kamu jangan kemana-mana. Sari bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore.
Terima kasih telah mengikuti program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.